Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita bertemu dalam kuliah kita yang ketiga ya. Jadi ini adalah di mata kuliah praktek pemrograman web. Pada pertemuan kita ketiga ini kita akan banyak membahas topik ya HTML, masih HTML4 plus HTML5 sebenarnya nanti kita akan bahas. Yang pertama kita akan belajar bagaimana cara bekerja di HTML dengan mengolah gambar. Bagaimana menggambar terkait dengan gambar, lalu bagaimana kita bekerja dengan link, bagaimana membuat link dan apa aja model link yang ada di HTML gitu kan. Lalu bagaimana kita memasukkan video, memasukkan audio di web kita, dan nanti yang akan sangat panjang mungkin kita akan belajar dengan form. Karena form itu di HTML5 sudah mulai banyak bertambahan fitur-fiturnya gitu. Jadi kalau di HTML4 terbatas. Jadi form itu adalah salah satu metode yang akan banyak kita gunakan nanti dalam pemrograman web. Karena form itulah media kita untuk mendapatkan input dari user, dari pengguna. Banyak modelnya nanti ya, misalnya kita mau bikin form untuk registrasi, maka kita akan menggunakan banyak model form. Begitu juga nanti kalau diminta pengguna itu melaporkan sesuatu. Misalnya di web kita itu minta mengupload file, mengupload gambar, itu di form pengaturannya semuanya gitu. Jadi interaksi kita dengan pengguna web kita itu adanya di form. Jadi penguasaan form itu saya rasa sangat penting gitu. Nah kemudian ya ada 4 itu yang nanti akan kita bahas dan kita barangkali waktu kita bersama ini kita demokan saja. Seluruh materi sudah ada di Spadati ya. Jadi nanti kita akan coba mulai membahas yang modul kita sambil kita praktekkan satu-satu. Jadi akan saya demokan langsung gitu. Mungkin adik-adik mahasiswa nggak bisa praktek langsung, jadi prakteknya setelah kuliah selesai. Jadi nggak mungkin kita nanti saya kasih materi lalu kerja di rumah praktek saya tungguin gitu kan. Karena kita kerja di rumah tentu bagusnya maksimal setelah kuliah kita ini. Oke, jadi saya share screen. Kita akan mulai dari Spadati dulu. Nah, di Spada sudah tampil ya share screen-nya? Sudah, Pak. Oke, sudah. Jadi kalau saya sudah share screen, boleh dinonaktifkan video dan audionya. Jadi bertanya baru diaktifkan audionya aja gitu. Agar kita hemat bandwidth juga gitu kan. Oke, jadi nggak apa-apa dinonaktifkan videonya dan audionya sekalian. Jadi begitu ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Oke, jadi yang pertama selalu isi absen dulu. Tadi sudah ada ngisi absen. Lalu manfaatkan forum diskusi. Saya selalu mengingatkan manfaatkan forum diskusi untuk saling tanya jawab. Karena melihat interaksi di situ nanti saya juga sudah tahu nih siapa yang mau saya kasih nilai baik dan tidaknya itu sudah bisa kelihatan di situ gitu. Jadi sambil kami tahu bagaimana adik-adik mahasiswa belajar berkomunikasi gitu. Jadi saling membantu. Untuk materi-materi kemarin sudah ada tugas beberapa. Jadi tugas itu tetap mungkin belum sempat saya baca semua. Jadi sudah ada 3 pertemuan, kita sudah modul 1, 2, 3, 4, 5 sampai modul ini. Tabel soalnya banyak pertanyaan tapi nggak ada yang bertanya, berarti saya asumsi saya udah bisa seharusnya gitu kan. Kalau list sama warna ini cukup simpel. Lalu berikutnya adalah pertemuan kita yang ini kemarin ada materi kita yang kemarin pertama sudah saya simpan di sini. Ini juga bisa di sini. Lalu terkait dengan tugas kemarin saya minta bikin website gratis. Saya sudah bikin tutorialnya juga. Ini di wordpress.com ya. Itu kedengaran nggak suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Pak. Suara videonya kedengaran ya? Jelas, Pak. Oh jelas ya. Jadi Jelas, Pak. Oke, jadi silakan dicoba praktek ini kan yang fitur gratisan gitu. Jadi silakan dicoba. Asumsinya adalah kita harus punya web. Jadi kalau kita belajar pemrograman web harus punya web. Jadi nanti tugas-tugas selalu ditulis di web. Jadi saya belum melihat nih tugasnya sudah dikirim apa belum. Yang saya minta hanya nanti alamat websitenya aja ya. Ini kalau kemarin ini tugasnya adalah buat website blog gratisan. Ini saya belum cek ya. Mudah-mudahan sudah ngerjain semua. Kalau di sini sudah 22 mengirim. Jadi saya belum ngasih nilai nih. Ntar saya kasih nilai.
Intinya kalau sudah bisa diakses websitenya, itu sudah saya kasih nilai nanti. Nah, nanti di tugas berikutnya, semua tugas-tugas harap dikerjakan di website masing-masing tadi itu, gitu. Nah, misalnya hari ini pada pertemuan ketiga, kita akan belajar banyak hal. Yang pertama ada bekerja dengan gambar, bagaimana kita memasukkan gambar ke halaman web kita, lalu bekerja dengan audio, video, form, dan link. Jadi mungkin terakhir link ya. Jadi yang pertama kalau kita mau belajar web yang sudah ini kelihatan notepad saya? Kelihatan. Kelihatan ya. Jadi begitu kita sudah dapat project web, ini kita mulai dari awal gitu. Jadi yang pertama itu kita harus bikin dulu foldernya. Misalnya kita bikin ada folder, kita bikin website A gitu. Nah, kita bikin foldernya dulu gitu. Jadi kalau saya itu mungkin saya langsung ke sini saja di TRPL2B. Nah, ini kan ada web. Jadi biar tertata website kita itu kita bikin seperti ini. Ini sudah ada jadi ya. Kita bikin folder-folder untuk menampung file HTML kita dan file yang lain. Jadi di website itu nanti kita akan punya image, gambar, punya musik, punya video, atau punya yang lain-lainnya gitu. Jadi pastikan dipisahkan dengan folder tersendiri. Jadi di sini saya misalnya nanti kita akan belajar video, saya bikin satu folder video. Artinya seluruh video-video nanti akan saya gunakan, saya masukkan di sini. Jadi sudah ada beberapa file video misalnya. Ini satu gitu kan, yang kita nonton tadi. Lalu musik atau audio, ini bisa juga. Ini ada beberapa file musik, ada file audio yang akan kita coba. Jadi kita tata seperti itu, lalu gambar kita kumpulin juga dalam satu halaman, satu folder, lalu kalau ada galeri ini tambahan lagi gitu. Nah, jadi yang pertama adalah kita menyiapkan folder-folder untuk ini agar manajemen file di web kita itu rapi gitu. Jadi jangan dijadikan satu file semua satu folder semuanya. Nah, di luar itu baru ada file-file HTML. Ini file-file HTML. Ini contoh hasil akhir dari website belajar HTML-nya gitu, sampai CSS itu. Nah, ini bikin aplikasi yang sederhana, sudah pakai CSS. Jadi cukup mudah sekarang untuk memasukkan audio, video ke halaman web kita. Asik dengar nyanyinya ya, jadi kita lupa jadinya video jalan nggak ya. Jadi beberapa video ada yang support, ada yang tidak, jadi kita harus cek juga. Jadi saya suka dengar musiknya itu juga dengan ini, jadi betah dengarnya gitu kan, tapi kita belajar ya. Oke, jadi kira-kira nanti tampilan akhir kita belajar HTML seperti ini, sudah pakai CSS, jadi sudah include semuanya. Oke, jadi seperti itu nanti kuliah kita. Jadi pastikan sudah dibikin seperti ini, baru di luarnya file HTML. Nah, kita sekarang mulai coba melihat materi yang gambar ya. Kita mulai dari awal dulu, gambar. Nah, ini sudah ada, nanti silakan di-download, sudah akan dibaca. Kita bahas sekilas saja apa yang ada di gambar. Sekali lagi, pastikan nanti melihat atribut dan lain sebagainya di w3school.com ya. Mana W3School kita?
Nah, di sini, jadi kan pastikan di sini nanti, jadi pastikan ini jadi rujukan utama kita semua lah ya. Nah, kita bicara bagaimana memasukkan gambar dan mengolah gambar. Jadi, di HTML untuk memasukkan gambar itu perintahnya adalah image. Image ya, image nama atributnya. Image ini salah satu perintah HTML, tag HTML yang tidak ada penutupnya. Jadi tidak ada slash image ya. Lalu apa aja atributnya? Di sini ada beberapa. Nah, ada yang pertama SRC, ini sering terbalik-balik orang yang nulisnya gitu. Ditulisnya SCR gitu. Nah, ini juga nanti kita akan coba demokan, saya jelaskan dulu ini. Jadi SRC itu singkatan dari source, sumber. Jadi nanti IMG spasi baru atribut ya. Source lalu diisi dengan alamat gambarnya di mana posisinya gitu. Jadi URL. Lalu ALT alternatif. Kalau seandainya ternyata gambarnya tidak tampil, mungkin namanya salah atau lupa ngasih extensionnya atau extensionnya salah tulis gitu, maka nggak tampil, maka huruf inilah yang akan tampil gitu. Lalu lebarnya, lebar gambar dihitung dengan pixel, tinggi gambar bisa juga diatur. Lalu perataannya ini posisinya bisa top, middle, bottom, left, right. Border, apakah gambar itu dikasih bingkai, ini kita coba. Space ini jarak gambar dengan teks nanti. Jadi kalau seandainya kita bikin sebuah berita lalu ada gambar, nah jarak teks dengan gambar itu berapa secara horizontal dan berapa secara vertikal. Nah, atribut SRC merupakan atribut yang wajib ada karena di situ gambarnya gitu. Jadi kalau tidak ada SRC ya nggak ada tampil gambar pasti gitu kan. Jadi pastikan gambarnya ada. Nah, kita akan coba. Jadi yang pertama, saya akan coba melihat yang tadi. Ini ya, saya sudah ada folder ini di pemrograman web TRPL 2B. Oke. Oke, ada gambar 1. Saya lihat gambarnya apa nih. Saya cek. Kita lihat gambarnya JPG ya. Ini JPG, jadi harus sama nanti. Saya lihat di coding, kita masuk ke folder ya. Oke, Muhammad Ilham keluar ya. Oke, kita masuk ke tadi alamatnya di mana ya? Pemrograman web TRPL2B, TRPL2B web ya. Nah, kita masuk ke folder web. Ini nggak usah save all ini deh. Oke, ini saya sudah berada di folder kita tadi, ada gambar di situ, ada yang lain. Nah, kita bikin file baru, new file. Nah, file baru, kalau file pertama nanti kalau kita sudah jadi website itu namanya index.html. Agar itu yang pertama kali dieksekusi. Nah, sekarang karena kita latihan, mungkin ini saya kasih dulu namanya jadi gambar. Karena kita belajar gambar ya, gambar.html. Nah, di akhir karena nanti kita akan belajar link, kita akan coba manggil-manggil gambar ini nanti. Nah, kita sudah punya gambar.html. Ini file yang akan mengeksekusi gambar karena kita belajar gambar. Nah, yang pertama kita ngetik ini kalau bisa sudah di luar kepala ya, yang perintah seperti ini konsep dasarnya HTML. Jadi, HTML, di dalam HTML itu ada tag head, di dalam tag head ada title. Nah, di sini baru kita kasih judul belajar penggunaan gambar di HTML. Masih kelihatan ya? Halo, kelihatan yang saya tulis ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Masih, Pak. Oke, belajar penggunaan gambar HTML. Nah, setelah tag head apa lagi? Masih ingat? Titel, Pak. Titel sudah. Berarti kita body ya untuk
konten-konten dalamnya. Nah, kemarin kita sudah belajar banyak. Di sini juga ada atributnya ya, di body ini. Ada atributnya apa aja? Kalau B ada background. Kalau background itu isinya gambar. Jadi kalau kita pilih background, nanti backgroundnya itu berupa gambar gitu. Tapi kalau kita pilih BG color, berarti nanti itu isinya adalah warna. Misalnya warnanya green. Tapi kalau background itu warnanya jadi berupa gambar. Nah, itu kalau di sini enaknya bisa ada menu untuk menampilkan ya di sini. Tapi ini backgroundnya warnanya green ya, nggak kelihatan sepertinya fungsi greennya. Oke, nah kemarin kita masuk ke gambar. Jadi yang pertama mungkin saya kasih tag H3, lalu saya bikin center, contoh gambar. Nah itu di bagi sebelah kanan saya sudah tampil, langsung tampil ya gitu. Nah baru kita coba masukkan gambar. Jadi perintahnya tadi img, lalu yang wajib itu adalah src. Nah, gambar kita di mana? Jadi kalau melihat ke folder kita tadi, kita ada di posisi di folder web, lalu folder gambar itu ada di image ya. Jadi file kita nanti adanya di sini kan, ini belum kita simpan, oh ini kali, sudah ya. Jadi di folder image, jadi artinya kita harus panggil dulu folder image-nya. Nah, lalu baru dipanggil nama file. Ini sudah otomatis dipanggil gitu ya. Oh, udah canggih dia gitu. Kalau kemarin dulu ditulis sendiri. Jadi misalnya saya panggil gambar ini. Image, lalu tutup. Enter. Nah, ternyata gambar juga tidak dia tampilkan di halaman ini. Tidak bisa dia tampilkan ya. Nanti kita lihat di halaman di HTML terpisah aja. Ini kita simpan dulu. Oke, kita save. Nah, coba kita buka di filenya ini. Ini ya tadi ya. Kita buka di mana ya? Coba di Firefox, di Google Form. Nah, ini contoh yang tadi muncul ya. Kenapa gambarnya tidak tampil gitu? Nah, kan kita sudah bikin gambar. Kalau backgroundnya, oke, sudah, ini saya hilangkan dulu. Close. Oke. Nah, kayak ini. Ini apa kita, ini yang jadinya. Nah, sekarang kan gambar nggak tampil nih. Gambarnya nggak tampil. Berarti ada yang salah. Tadi kita bahas ada salah satu atribut namanya ALT ya. ALT. Kok bisa saya ya? Ada atribut namanya ALT. Misalnya kita isi ini gambar. Ini gambar. Oke, saya save. Ini saya refresh. Nah, muncul tulisan ini gambar. Jadi ALT ini akan muncul kalau gambarnya ada masalah. Kita belum detek ya apa masalahnya gambar ini. Padahal gambarnya ada. Kalau kita cek, gambarnya kan ada nih, image ada nama file gambar 1 kan. Ekstensinya JPG. Berarti kan sudah benar, nanti kita cek salahnya apa. Nah, kemudian apalagi atribut yang ada di gambar. Tapi kita tampilkan dulu ya. Ini saya coba cek, misalnya saya hilangkan ini gitu. Apakah gambarnya tampil? Ternyata gambarnya perlu ditampil kalau dihilangkan tanda backspace. Ini dalam kasus ini ya, jadi nanti akan berbeda. Jadi ini contoh gambar, maka ini gambarnya tidak tampil lagi gitu. Karena gambarnya sudah ada. Jadi kalau gambarnya sudah ada, maka ALT ini nggak berfungsi. Nah, kita akan coba lagi atribut yang lain. Misalnya ini lebarnya kurang, terlalu besar misalnya. Kita ganti tambah lagi
Jadi atribut itu sifatnya adalah opsional. Kalau kita perlu kita tambahkan, kalau tidak perlu tidak usah gitu. Jadi kita ada atribut tadi width. Nah, satunya pixel gitu. Atau bisa jadi diisi dengan persentase gitu. Atau kita isi ini kalau ini kira-kira misalnya saya ganti 100. Lalu saya save, ini saya refresh. 100 seperti itu. Jadi selain dari width ada juga height ya. Ini terlalu kecil misalnya saya ganti 300. Kalau kita menggantinya satu-satu ini maka proporsional ya. Jadi kalau lebarnya 300 maka tingginya akan menyesuaikan. Tapi kalau seandainya kita atur juga tingginya maka ukurannya tidak akan proporsional lagi gitu. Ini bisa aja saya bikin tingginya height sama dengan 300 juga misalnya kan. Nah ini kan nanti tidak akan proporsional gambarnya jadi. Nah jadi kalau kita ngatur-ngatur ini baiknya diatur salah satu saja, jadi yang lain biar ngikut gitu. Ini nanti kalau kita jadi kalau saya atur tingginya yang harus seperti itu maka lebarnya akan menyesuaikan. Atau sebaliknya kalau lebarnya kita set maka tingginya menyesuaikan. Nah ini yang penting terkait dengan gambar. Lalu apalagi atribut yang lain di gambar ini? SSC sudah, LT, width sudah, ini perataan, nah, juga ada perataannya. Kalau seandainya dalam tabel diletakkan, nanti ada posisi atas bawah, ini boleh dipakai juga. Lalu border ada juga ya. Oke, kita coba border sama haspace. Kita tambahin aja di sini. Jadi setiap ada atribut dikasih spasi border sama dengan 1 misalnya. Muncul sedikit nggak kelihatan ya, atau saya kasih agak besar jadi 10 misalnya. Nah ada bingkainya gitu, kita kasih 100. Nah kelihatan gitu ya. Nah nanti ada juga nanti bagaimana kita pingin ganti warna bingkai jadi warna merah atau sebagainya. Nah itu nanti kita di CSS bagaimana cara merubahnya. Nah, kemudian di dalam apa ini kita tadi mau bahas ada horizontal space, ada vertical space. Misalnya ada teks dulu. Ada teks di atas ini gitu. Saya coba cari aja teks yang mana ya. Yang gambar ini saya copy aja gitu. Misalnya ini saya copy. Oke, kita anggap ini ada teks di sini. Kita kalau teks itu biasa kita pakai tag P, kemarin sudah belajar ya tag P ya. Tag P kita bikin data kiri aja ya, biar aja kalau rata kiri biar aja, jadi biar kelihatan nanti. Ini kita pindahin penutupnya ke belakang. Atau nanti aja kita bikin tag P lagi di sini. Lalu penutup. Oke, saya simpan. Nah, ini kita kan ada teks, ada gambar. Ada teks, ada gambar. Saya coba sekarang posisikan gambarnya tengah-tengah dulu. Berarti ini saya pindahin ya. Ini saya pindahin, berarti ada posisi di sini. Nanti dirapikan ya, jadi kalau kita nulis seperti ini kita rapikan. Oke, ini saya kena pakai 2 layar, jadi kecil-kecil kelihatannya. Oke, nah sekarang kita mau posisikan gambar, ini saya save dulu. Nah, ini kan gambarnya terlalu besar nih, ya, kita ganti gambar ukurannya agak lebih kecil. Jadi 200 misalnya. Lalu kita tambahkan atribut tadi. Jadi atribut untuk perataan. Posisi atributnya boleh di mana saja, tidak ada berurutan ya. Misal kita bikin dia rata kanan. Nah, gambar ini kita pingin rata kanan, tadi sudah saya kecilkan ya, kita refresh. Dia pindah ke sini. Ini ukuran 300, perhatikan nih. Nah, sekarang kita mau melihat posisinya gitu.
posisi gambar dengan teks. Ini biar kelihatan juga yang di atas ini saya bikin rata kiri kanan lah ya. Ini atributnya align sama dengan justify. Oke, saya bikin rata kiri kanan. Nah, biar kelihatan ini batasnya. Gambarnya masih terlalu besar, kita kecilin lagi. Kita bikin 100. Nah, ini posisinya sekarang kita bikin dia adalah di kanan. Kita coba pindahkan ke kiri, ke left. Pindah nggak? Pindah ya, pindah ke kiri. Nah, sekarang kita ingin menambahkan satu lagi atributnya. Kita tambahin di sini ada H space. Oke, coba saya cek horizontal space ya. Yang di sini ini H space, horizontal space. Jarak secara horizontal, berarti secara mendatar ya. Misalnya kita isi 100. Kalau isi 100 berapa? Kita lihat. Nah, ini jaraknya nih. Dari ini ke sini 100, ini ke sini 100. Itu namanya horizontal, jarak secara mendatar ya. Jadi terlalu panjang berarti kita ganti 10. Nah, lumayan lah ini ya. Kemudian berikutnya jarak atas lagi vertikal. Vertikal berarti atas bawah gitu. Jadi kita tambahkan juga namanya V space. Sama dengan 10 juga misalnya. Vertical space, jarak secara vertikal. Nah, ini sudah mulai jarak. Kalau kita ingin gambar itu ada di atas, berarti kita geser posisinya tadi. Nah, gambarnya ini misalnya kita pengen ada di atas, berarti posisinya yang kita pindahkan. Yang sebaris ini, sorry. Berarti yang sebaris ini kita pindahkan. Oke, kita pindahkan dia ke atas. Nah, kayak itu dia jadinya. Nah, ini tata aturan seperti ini secara default seperti itu. Jadi sudah ada, kita gunakan semuanya kah? Ada yang lain? Border sudah, perataan sudah. Oke, sudah semuanya atributnya ya. Coba sekarang kita cek di W3 School. W3 School, kita cari yang IMG. Nah, IMG. Kita lihat IMG itu, nah kayak gini. Kita lihat dulu definisinya. Oke, kemudian disupport oleh semuanya support ya, Safari sama Opera. Jadi ini kalau kita melihat dari W3 School ini, paling tidak dia merekomendasikan 5 browser ini untuk kita tes-tes. Ya, ada Chrome, sepertinya kalau HTML5 itu lebih banyak dirujuk langsung oleh Google Chrome ya. Ada Edge, ada Mozilla, ada ini Safari ya. Ya, Safari, ada Opera, ada 5. Nah, sini juga dijelaskan ini beberapa, ada Hack. Ini ada lagi yang map ya. Jadi mungkin perlu juga nanti kita belajar lebih detail terkait dengan gambar itu. Jadi gambar itu juga bisa jadi link. Jadi kayak gambar saya sekarang ini. Jadi begitu foto itu diklik, ada yang bisa kita klik misalnya. Coba saya lihat lagi. Nah, ini mungkin begitu diklik kepala kemana perginya. Jadi item-item yang ada di map ini, di gambar ini bisa kita seperti map gitu ya. Kita posisinya berapa gitu. Jadi bisa jadi link. Jadi link itu bisa melekat di bagian dari sebuah gambar gitu. Jadi misalnya nanti kalau bikin website personal lalu dibikin di foto di situ misalnya foto meja belajar gitu. Begitu diklik laci, yang tampil apa. Begitu diklik komputer, yang tampil apa. Jadi gambar itu bisa juga jadi link bagian dari gambar-gambar. Ya, gambar itu bisa kita bagi-bagi gitu. Nah, itu nanti kita belajar di ISMEP. Nanti belajar spesifik di situ. Banyak lagi ternyata, ada juga size, ada SRC, sangat banyak lagi tambahan-tambahannya. Jadi, perlu dicoba-coba semuanya nanti. Ini contoh yang sudah dia bikinkan. Ada banyak contoh yang dia pakai. Ini contoh sudah pakai
CSS ya, dia gabung ya. Ini yang embedded ya CSS-nya gitu. Langsung ada style di sini. Oke. Jadi cukup cukup gampang sebenarnya. Silakan nanti coba-coba di yang ada di w3school.org. Oke, kita biar cepat kita selesaikan. Ini latihan-latihan. Di sini kelihatan ini IMG secara logo, berarti dia hanya menampilkan logo saja. Ini menampilkan logo disertai dengan alternate ya, alternate kalau seandainya logo tidak tampil seperti tadi. Ini menambah, sudah kita coba semua. Ini dengan style pakai CSS ya, sama aja. Sekarang kita belum belajar CSS, jadi coba-coba aja dulu nggak apa-apa. Jadi CSS yang langsung melekat ke sebuah tag. Jadi salah satu manfaat CSS itu adalah mengatasi kelemahan yang ada di sebuah atribut. Nah, kayak tadi IMG ini punya atributnya beberapa. Kita bisa juga kasih warna dan sebagainya kan dengan awali perintah style. Oke, latihan 5. Nah, semua dicoba. Ini ada link-linknya juga. Nah, itu yang di modul 6 gambar. Jadi saya rasa gambar cukup simpel, kira-kira seperti inilah jadinya gitu. Jadi nanti kalau yang belum pernah tentu akan bisa mencoba, sehingga banyak lagi nanti file-file paragraf ini kita akan bisa coba dengan berbagai posisi gambar itu. Nah, kemudian kita bergeser ke audio dulu ya. Audio, berarti yang ini saya simpan dulu. Kita anggap ini satu file ya. Jadi ini sudah file, sudah ditutup. Kita cek apakah kita sudah mengikuti kaidah yang baik ya. H3 sudah ditutup, P ini sudah ditutup belum tadi? Kita cek. Belum ya. Jadi kalau di aturannya juga kalau seandainya tag P itu lalu di bawahnya tag P lagi, mulai dilanjut karena ini sudah mulai lagi dan yang terakhir ini harus ditutup. Sudah ada tag P penutup. Oke. Di body sudah ada penutup, HTML ini juga sudah. Nah, kira-kira urutan seperti ini itu harus mulai dikuasai. Oke, urutan-urutan dari seperti ini. Ini kita simpan. Oke, selesai satu di bagian gambar. Lalu sekarang kita masuk ke audio video. Jadi di sini kita bikin file lagi. Di sini ya bikin file baru. Kita beri namanya ini audio dulu atau video dulu gitu. Kita bikin banyak file nanti. Oh, sudah ada. Ini kita bedakan saja. latfit.html. Oke, muncul di sini. Tadi yang ini masih ada, ini yang baru. Ini kalau kita capek, kita copy, ini bisa tinggal ganti, ini belajar bagaimana kita menggunakan suara ya, menggunakan audio. Jadi yang pasti kalau di audio ini, dia akan support file yang MP3 gitu. Dan beberapa file yang lain nanti coba apakah semua file itu bisa bisa dia gunakan gitu kan. Nah, kita coba, kita lihat. Jadi audio ini berupa suara. Kalau dulu kita bisa menggunakan yang seperti ini, background sound. Ini kalau seandainya kita, kalau mungkin waktu dulu pernah buka website langsung keluar suara gitu kan, backgroundnya. Nah, itu letakkan di body background sound. Sumbernya di mana? Nah, tapi sekarang orang sudah mulai mengurangi yang seperti itu karena agak berat dan tidak semua orang juga suka dengan beberapa musik ya. Bisa seperti itu. Namun sekarang kita sudah bisa menggunakan namanya tag audio ini. Mana dia? Tag audio. Nah, ini tag audio. Kita bisa menggunakan tag audio, lalu ini atributnya. Autoplay, kalau kita menggunakan autoplay berarti videonya otomatis jalan. Begitu orang membuka halaman web itu, audionya ya, buka halaman web itu, maka langsung jalan musiknya gitu. Kalau kontrol, kita tambahkan atribut kontrol, maka nanti akan muncul tombol untuk start, stop gitu kan. Itu namanya kontrol, ada tombol kontrolnya. Loop berarti apakah audionya akan selalu berulang-ulang.
diputar terus menerus ya. Mute berarti sama didiamkan ya, tidak aktif. Lalu preload, kalau seandainya kita ingin menyatakan gambar sebelum sebuah video dijalankan atau audio sebelum dijalankan ada gambar yang mewakili SRC lokasi K. Nah, sekarang kita coba di sini dia support MP4, WAV dan OGG ya. Saya coba cek kita sudah ada file apa saja. Tadi di web ya, sekarang kita masih di web juga tapi ke musik ya. Kita masuk folder musik. Kita ada 2 file. Nah, file-file ini cukup besar ya. Saya kasih nama B1, B2, B3. Ini file audio, kita bisa lihat di propertiesnya. Karena kita mau bikin sampai ke ekstensi. Jadi ini MP4. Jadi nanti kita bikin B3 MP4 gitu. Oke, jadi sekarang kita mau bikin video ya, audio dulu. Mana latihan audionya kita ini. Nah, kira-kira seperti ini sintaknya. Nah, audio, lokasinya, lalu langsung tutup aja gitu. Kita coba. Jadi setelah tag head, kita bikin body ya. Ini saya bikin BG color biar nanti waktu kita ceng-ceng ini kelihatan tadi warnanya green. Ini saya bikin warnanya misalnya yellow ya. Jadi waktu kita belajar link kelihatan bang nampak ada beda warna lebih cepat kita memahaminya. Lalu perintahnya langsung aja. Oh, kita kasih dulu judul lah ya. H3. Kita bikin rata tengah. Seperti ini. Lalu contoh audio. Baru kita tulis perintahnya audio. Nah, yang penting tuh SRC. Jadi kalau gambar, suara atau video SRC, jangan nanti tertulis SCR gitu. Oke, kita pilih, kita slash ya. Kita masuk ke musik. Enggak langsung tampil ya, kalau tadi tampil. Jadi namanya harus persis sama. Kita lihat tadi namanya B1 titik MP4. Kita tutup. Nah, kita coba itu saja dulu apa yang terjadi. Oke ya, kita save. Sudah kita save. Apakah ada perubahan atau ada error atau bagaimana? Kita cek di sini. Di web kita kali ini namanya live video. Tidak ada tampil apapun karena kita belum ada tampil kuning aja sudah jalan, yang lainnya belum tampil gitu. Oke, ini kita kecilkan jadi biar bisa kelihatan sekaligus dengan yang codingnya. Nah ini, kita baru menampilkan musiknya saja, tapi belum ada. Mungkin yang paling cepat kita kasih tombol control, atribut control. Jadi ada tombol start. Oke, kita refresh. Nah, muncul tombol ini efek dari control. Kita Oke, seperti itu. Jadi kita sudah bisa dengan mudahnya memutar video atau musik. Ini baru musik ya. Nah, baru kita tadi menambahkan kontrol. Jadi kontrol gunanya adalah untuk mengaktifkan ini. Oke, sekarang kita coba fitur yang lain. Apalagi di situ? Selain kontrol, ada juga autoplay. Autoplay begitu jalan seharusnya putar ya. Coba kita isi autoplay. Autoplay. Kita save. Lalu kita tadi beda ya. Saya gabung ke sini aja deh.
Harusnya langsung jalan. Oh, ini saya pakai Chrome, beda tampilannya. Ini saya save. Oh, berarti autoplay-nya tidak langsung. Kita cek ya, apakah autoplay-nya ada atributnya, ada nilainya, atau cukup tulis autoplay saja. Oke, tidak ada keterangannya ya. Oke, kita lihat nanti di ini. Seharusnya autoplay dia otomatis jalan. Kalau loop berarti sudah habis, ulang lagi. Mode berarti diam ya. Kita lihat di W3 School atau kita lihat di latihan berikutnya. Apa penggunaan dari preload dan lain sebagainya. Karena nanti pasti mengarah ke gambar. Ini video latihan audionya sudah ada. Nah, ini kita lihat di sini. Kita besar aja. Ini video kontrol. Ini audio tipe. Oke. Kalau seandainya apa sudah tampil langsung ya Vivo ya. Jadi ini tidak perlu lagi pakai ini model di HTML sebelumnya ya. Kita bikin audio ada source langsung alamat ini. Kalau kita tadi langsung aja audio SRC. Jadi nggak perlu lagi tag source gitu. Ini video. Ini masih video. Ini menampilkan video. Oke. Jadi kira-kira seperti itu untuk audio ya. Kita lihat rujukan kita ke W3 School. Nah, di W3 School kita lihat di sini audio. Tag audio. Nah, ini dia tag audionya. Ini tag audio yang tadi yang kita contohkan tadi ya di buku tadi dengan cara ini. Kita lebih simpel dengan cara yang tadi langsung aja audio source. Kita lihat nih ya. Autoplay itu spesifik dia will start playing as soon as it's ready. Jadi memang harus langsung jalan begitu sudah barangkali ini sudah selesai di download semua baru dia siap jalan. Kontrol ya ini mode ini sudah sama. Oke, nggak ada contohnya ya. Oke, seharusnya jalan otomatis jadi tapi nunggu dikit dulu ya. Jadi agak menunggu baru dia jalan. Oke, kita tunggu. Jadi seperti itu kalau kita menggunakan audio. Nah, ini saya simpan. Ini tak HTML-nya mana penutupnya? Tak add. HTML-nya ketinggalan. Walaupun ketinggalan, dia tetap jalan ya. Ini kita save. Kita bikin lagi yang kedua untuk video. Jadi untuk video, ini kita bikin baru. Lat video .html. Jadi kita copy aja yang di tadi lat feed sama namanya kita salah ya. Ini lat audio seharusnya ya. Oke, nggak apa-apa. Video. Ini kita ganti aja contoh video. Ini tinggal kita ganti. Ganti perintahnya video src. Video apa video? Coba kita cek lagi. Video ya. Video src
Namanya berarti di video. Kita lihat nah di video apa aja filenya. Namanya video ya. Tapi kita nggak tahu ekstensinya OGV. Oke, video titik OGV. Jadi namanya video titik OGV. Oke, kita coba ini dulu. Tampilannya apa? Kita ganti ini dulu. Video. Lat video. Nah, tampil seperti ini. Ini KN tidak tampil. Tidak ada yang jalan ya, atau ada yang kurang, kita cek lagi. Jadi kita coba satu seperti itu biar kita tahu kurang kita apa gitu. Atau kita tambahin kontrol kali. Kontrol. Sudah ada kontrolnya, tapi ini kayak nggak jalan ya. Coba jalan nggak ya? Jadi yang wajib kontrol berarti wajib ada. Oke, sudah selesai lagunya. Kita lanjutkan lagi. Kita coba kontrol yang lain. Apa atribut yang lain? Di sini banyak, kita juga bisa mengatur tingginya ternyata. Kalau di audio tadi ya, enggak ada ya, karena itu suara. Kalau ini bisa kita tambahin tingginya. Oh, ada autoplay juga. Kita coba autoplay kita aktifkan. Lalu tingginya kita atur. Height-nya misalnya ganti jadi 300 atau 400. Loop. Loop coba berulang ya. Lalu ada poster. Poster ini alamat gambarnya, misalnya kita coba ada folder image ya. Ini menampilkan sebuah gambar selagi audio berjalan ya. Videonya sedang jalan, sedang loading. Jadi gambar loading. Kita ada gambar nggak ya tadi ya? Kita masuk ke gambar. Image. Gambar kita tadi, coba gambar 2 ini coba. Oke, coba kita lihat hasilnya. Tampil dia gambar apa? Intronya ya. Jadi sebelum gambar video diputar, tapi ini tadi sudah kita autoplay. Jadi autoplay ini sepertinya harus ada isiannya. Coba kita cek nanti agar dia bisa langsung jalan ya. Autoplay sama dengan, oke, coba kita cek ya, seharusnya jalan langsung. Apakah cukup dengan itu atau ada tambahan? Oke, kita dijalankan. Nah, ini gambar tadi yang di poster. Ini poster, cari gambarnya, lalu jalan. Di gambar sebelum ditampilkan gitu. Nah, itu guna dari poster. Ini preload juga seperti itu ya. Bagaimana menentukan video tampil ketika halaman loading. Oke, kita lihat nanti preload seperti apa isinya. SRC file video ini lebarnya. Nah, kira-kira bisa coba yang lain. Kira-kira seperti itu sintak untuk kita menambahkan video. Jadi cukup perintahnya video saja. Lalu tambahkan SRC, kontrol, tingginya, poster, dan sebagainya. Nah, ini kita simpan. Ctrl save, Ctrl S ya. Nah, sekarang kita masuk materi kita yang ketiga. Jadi nanti kalau ada yang ditanyakan silakan di forum ya. Kita langsung ke modul 3. Modul 8 ini form, kita modul 9 nih. Kita coba link dulu. Jadi kita siapkan dulu filenya. Kita siapkan file ini. Jadi saya singkat link .html.
Kita copy dulu struktur dasarnya yang ini. Nah, sekarang kita ganti judulnya belajar menggunakan link. Contoh link. Ini kita hapus. Nah, kita baca dulu teorinya dikit dulu. Link itu kita gunakan, salah satu yang bikin website kita itu kaya itu karena link itu gitu. Karena dia bisa berpindah dari satu halaman web ke halaman web yang lain, berpindah di halaman web yang sama, bisa jadikan untuk fitur download karena langsung mengeksekusi sebuah file, bisa juga langsung ke video dan lain sebagainya, kemana-mana pun juga dia bisa gitu. Jadi banyak fitur-fitur yang terkait dengan link yang harus kita kuasai. Jadi inilah yang salah satu yang bikinnya web itu banyak berkembang saat ini karena linknya ini gitu. Jadi dia menggunakan perintah tag A, ancol ya. Jadi A itu salah satu digunakan untuk link, lalu nanti mempunyai beberapa atribut ya. Jadi ada atributnya href, merujuk ke apakah itu ke halaman yang sama, merujuk ke yang lain-lainnya. Tag name ini untuk mengasih tanda, jadi agar bisa dirujuk atau jadi link. Lalu target link itu kemana? Apakah di halaman yang sama atau buka halaman yang baru dan lain sebagainya. Jadi ada 3 sebenarnya dan itu boleh dipakai satu saja. Tapi yang penting adalah hrefnya. Name dan target itu bisa sesuai kebutuhan. Nah contoh kayak gini, href, ep web id, name ep, target blank. Jadi nanti buka halaman baru ya, blank. Nanti yang tampil seperti ini di halaman website, tapi bisa diklik. Jadi nanti defaultnya akan muncul seperti ini. Jadi akan berisi link seperti ini, kita klik dia akan masuk. Nah di href ini isinya bisa alamat website, bisa URL tertentu, bisa juga ini merujuk ke halaman yang sama, dikasih nama dulu, dikasih pagar untuk memanggilnya. Yang ini link di halaman yang sama. Ini link ke sebuah email. Jadi kalau aktif aplikasi email, maka otomatis dia akan masuk ke halaman aplikasi tersebut. Name ID ini merupakan identitas dari link. Kita coba nanti. Ini target tadi. Target itu isinya ada 4. Ya, ada blank. Blank berarti buka halaman baru. Save berarti aktif pada halaman yang saat ini aktif ya. Parent ini kalau terkait nanti kalau kita bikin frame ya. Kalau kita belajar frame nanti maka ada parent, ada top ya. Jadi dia akan tetap berada atau link itu masuk ke halaman tertentu. Parent. Ini nanti terkait dengan belajar frame. Lalu latihan-latihannya. Oke, ini contoh-contohnya saja ya. Jadi kita coba beberapa contohnya. Kita coba masuk ke coding. Nah, kita coba yang pertama pakai tag H muncul ref ya. Ref. Misalnya kita mau berpindah ke halaman ini, gambar HTML, berarti kita langsung kasih, kalau dia di posisinya di folder yang sama, kita bisa langsung panggil, kayak gini. Kalau dia di halaman yang sama, ditutup, nah, kasih nama ini latihan gambar tadi ya. Jadi begitu kita klik nanti akan bergerak, dia akan berpindah ke halaman latihan gambar. Jadi kita bisa bikin lagi href sama dengan latfit ya, latfit titik html. Latihan audio tadi ini ya. Lalu yang ketiga href lat video titik html. Itu kalau kita berpindah di halaman web yang sama, hanya mengakses link. Lalu kita mau berpindah ke alamat website saya misalnya. Berarti di sini diisi dengan http://web.id.
tutup, kasih nama yang kelihatan. Misalnya kayak gitu. Lalu kita bisa juga mengarah ke sebuah file PDF misalnya. Jadi misal kita coba letakkan sebuah file di halaman ini, atau ini sudah ada beberapa ini JPEG ya, atau yang inilah, kita coba mengarahkan ke sini, nama filenya artikel.jpg ya, artikel.jpg. Karena posisinya di file yang sama, di folder yang sama. Oh ini salah ya. Hare. Karena di lokasi yang sama, kita bisa langsung tulis saja artikel titik JPG. Cek lagi. Artikel titik JPG. Misalnya gambar. Oke, kita coba ini dulu. Kita lihat hasilnya apa. Ini kita save. Kita lihat di sini tadi namanya link ya. Pen pakai Chrome. Jadi seperti ini dia. Arahkan panah muncul, ini muncul. Jadi kalau kita klik latihan gambar, dia masuk ke sini. Nah, di sini sebenarnya kita balik lagi ke halaman tadi ya. Ini saya back aja. Latihan audio, masuk ke audio. Oke. Latihan video, masuk ke sini. Oke, jalan ya. Latihan ke website saya. Jalan nggak ke websitenya? Oke, langsung online ya, connect ya. Gambar, dia langsung terbuka gambar. Nah, kira-kira seperti itu linknya. Jadi ini posisinya bisa kita rapikan. Kita mau kasih menggunakan tag yang sudah kita pelajari kemarin, bikin tag list misalnya, pakai OL. Oke, ini kita kasih link dalam bentuk daftar berurut misalnya. Jadi OL-nya, penutupnya kita pindahkan ke bawah. Nah, kita di sini kita isi dengan LI. Nih, pindah ke belakang. Nah, kayak gitu. Ya biar rapi gitu. LI. Ini kita pindahin, saya pindahin di sini aja biar cepat ya. Nah, kita nambahin di sini aja LI. Nah, ini saya pakai tag OL. Saya Ctrl S, ini saya refresh. Nah, jadi berurut seperti ini, karena saya pakai OL ya, jadi seperti ini dia. Pakai OL. Jadi ini juga bisa saya copyin lagi. Sambil ingat materi sebelumnya ya. Ini saya ganti dengan UL. Jadi tampilan seperti ini karena UL pakai ini. Nah, kalau 1, 2, 3 kita ganti dengan ABC, berarti di OL kita tambahkan tipe sama dengan A misalnya. Jadi ABC seperti itu. Nah, ini kita bikin link ke halaman yang lain. Bisa juga dengan alamat yang lengkap. Misalnya ditambahin berikutnya tutorial HTML dapat diakses pada halaman ini HT. Mungkin di sini ya. https w3school.com tutup. Nah, ini yang setelah ditutup itu baru tulisan yang bisa dilihat oleh orang. Nah, kayak gitu. Jadi yang kelihatan ini yang setelah ditutupnya ini ya, W3School. Ini kalau alamatnya betul tuh di sini. Kalau seandainya kita klik nggak masuk, berarti salah alamatnya. Berarti betul ya, w3school.com jalan.
Nah, kalau tadi ada target, jadi misal di latihan gambar ini, atau di sini juga href, lalu ada target gitu. Target tadi ada banyak ya, saya coba yang blank. Ada 4 tadi ya. Jadi kalau target blank, ini kita refresh, ini kalau kita klik, apakah terbuka halaman baru? Nah, ini terbuka halaman baru ya. Ini halaman tadi, lalu ini halaman barunya. Jadi itu gunanya target blank. Lalu bagaimana kita berpindah di halaman yang sama? Ini kena apa ya? Kena sedikit ya. Mungkin nanti coba saya geser-geser. Nah, ini saya coba copy biar agak panjang karena nanti halaman web itu kan panjang ya. Jadi ini saya copy aja beberapa kali. Setelah ini oke, seperti itu, agak panjang dikit. Nah, kayak gini, panjang ya. Nah, kita mau dari atas ini, begitu kita kasih link, dari bawah, dia pindah ke atas. Dari atas pindah ke bawah. Nah, itu yang tadi yang kita sebut dengan tag name tadi itu. Misalnya ini posisi di atas, di posisi di atas ini. Ini background-nya saya ganti lah ya. Background-nya jadi putih aja, putih nggak usah pakai. Nah, di bagian ini kita kasih name aja kita pakai, top misalnya. Name top ya. Jadi di bawah kita bisa panggil link, kasih link di sini. Kita kasih sudah ya, pindah ke atas. Misalnya pindah ke atas kayak gitu. Atasnya bisa diklik, berarti di sini href sama dengan kita panggil tadi top top. Nah, kayak gitu pindah. Jadi ada top ini akan memanggil mengarah ke sini. Tapi diawali juga dengan tanda pagar dulu. Coba kita cek, mudah-mudahan jalan. Kita refresh. Ada ini kembali ke atas. Apakah dia kembali ke atas? Balik ke sini ya. Ini kembali ke atas. Nah, begitu juga sampai di atas kita mau ke bawah, berarti ini kita kasih di sini href sama dengan bawah misal. Oke, yang lain diabaikan. Di atas ada kita bikin di sini. Pindah ke href sama dengan pagar bawah. Ini tutup, kasih nama bawah. Oke, kita refresh. Nah, ada pindah ke bawah. Ini nggak jalan, ada yang salah. Pindah ke href. Bawahnya kita tadi kasih nama href. Sama ya, sudah betul ya. Coba kita lihat, kita cek lagi. Tidak jalan linknya, ke atas jalan linknya. Pakai atribut name, Pak. Oh iya, ini ketinggalan ya, sorry. Nah, ini jadi namanya kok href lagi ya, name ya. Sorry. Betul. Oke, jadi kelupaan ya. Nah, bisa pindah ke atas, ke bawah. Nah, seperti itu link ya. Begitu juga ke gambar. Ke gambar bisa seperti ini. Juga kalau mengarah ke file, tinggal ganti nama filenya, JPEG apa gitu. Nah, kita sudah bisa berpindah ke halaman yang sama dan ke halaman yang berbeda, ke berupa file juga bisa. Jadi inilah salah satu manfaat dari link. Jadi kita bisa pindah ke berbagai web ya. Di halaman web kita, ke halaman web orang lain, mendownload dan lain sebagainya. Oke, nah itu dari link. Kalau di materi kita, ini form ya. Formnya agak panjang ceritanya dikit. Link target sudah, kita coba sudah semuanya ya. Target sudah coba, alamat ini sudah. Oke, jadi saya rasa itu tentang link.
Oke, nanti kalau ada yang ditanyakan silakan tanyakan di forum ya. Nah, sekarang kita belajar yang agak berat nih, form ya. Form, apa kita lanjut dulu atau gimana? Atau kita istirahat dulu? Kita istirahat dulu atau lanjut? Ini saya juga Lanjut aja, Pak. Lanjut, Pak. kita lanjut aja ya, kita sampai jam berapa. Jadi kita coba yang sekarang yang form. Oke, kita share lagi. Nah, nanti kita, pokoknya tak apa itu atributnya silakan cek di w3school.com. Kita sekarang beranjak ke form. Jadi ini bagian yang selain link tadi ya, ini bagian yang paling penting sebenarnya di form itu, di HTML itu bagaimana menggunakan form. Karena form itu mungkin saya buka contoh Facebook lah ya. Nah, ini contoh Facebook. Maka halaman ini adalah form. Nah, masukkan username, masukkan password, ada tombol login, ada tombol buat akun baru, ini adalah form. Atau coba misalnya kita bikin buat akun baru. Maka ini adalah form. Nah, bagaimana kita bikin yang seperti ini, maka itu kerjaan dari form ya. Kita coba misalnya sambil belajar, kita coba yang tadi, kita Facebook, halaman pertama tadi misalnya. Nah, kita coba bikin yang ini. Tapi kita tambahkan yang lain-lainnya ya. Tapi intinya ini ada dua, username sama password, lalu tombol login. Kita coba. Kita masuk di bikin baru lah ya. Oke, saya bikin baru. Ini saya kasih namanya latform.html. Oke, yang dasar ini pastikan di copy dulu. Urutan ini nih. Oke, saya copy. Form. Belajar menggunakan form. Ini kita tidak usah kasih background. Ini juga tidak. Oke, jadi kita ada di sini. Jadi untuk belajar form, kita kasih judul dulu di sini, misalnya pakai H1, lalu rata tengah, center, login Facebook misalnya. Tapi kita nggak akan bikin seperti itu betul ya, karena itu sudah pakai CSS. Jadi kita yang dasarnya dulu. Nah, kemudian atau ini kita bikin rata kiri aja deh. Left. Kalau left itu default ya, jadi default. Jadi kalau default itu kayaknya nggak perlu dibikin. Gitu. Jadi nggak perlu dibikin align sama dengan left, karena dia sudah defaultnya seperti itu. Biar kita hemat aja. Gitu. Nah, untuk membuat form, maka sama kayak kita bikin table. Kalau bikin table, maka perintahnya table dulu kan. Mau bikin HTML dulu gitu. Mau bikin form ya perintahnya form dulu gitu. Form nanti kita bahas atributnya, ini kita enter. Yang pertama di sini mana dia? Ini. Oh lah nih, sorry. Nah, kita mau bikin yang ini. Login Facebook, formnya sudah. Mungkin di atas itu kita kasih dulu username. Kita bisa langsung pakai label, bisa juga, atau kita langsung aja dulu username. Username misalnya, ini teks yang akan nampak. Atau email di situ ya, username aja, _2. Nah, apa perintah untuk memasukkan itu? Perintahnya adalah input. Coba kita abaikan saja yang lain. Kita biar aja input, lalu kita kasih enter. Enter. Lalu kita password ya. Password _2. Kita beri aja namanya input aja gitu. Ini kita coba seperti apa? Tidak ada atribut-atribut yang lain.
password. Nah, kira-kira hasilnya apa gitu. Ini coba kita pakai yang versi standar. Ctrl S. Ini kita jalankan. Lat link ya. Sorry. Oh, namanya nggak saya ganti tadi ya. Lat form ya, sorry. Namanya lat form. Kita jalankan di Google Form. Nah, seperti itu dia. Ini contoh kita menggunakan default-nya aja gitu. Nah, ini bisa di sini. Nah, di tampilan ini kita bisa mengganti misalnya username ini. Kalau sudah mulai HTML5, itu kita sudah menggunakan namanya label. Label. Jadi ibaratnya ini hanya untuk memberitahu bahwa kita menggunakan label. Ini saya enter dulu. Oke, ini juga seperti itu. BR ini saya naikkan ke atas. Password saya kasih label. Label. Oke, sekarang kita lihat di input. Input itu punya beberapa tipe. Jadi kita isi tipe begitu saya klik sama dengan banyak tombol tipenya gitu. Nah, ini semua sudah ada di HTML5 ya. Jadi kalau kita masuk username itu berarti dia tipenya adalah teks. Ya, tipenya teks. Berarti yang kita masukkan nanti adalah teks. Apapun yang kita masukkan di situ akan dianggap tipenya teks. Jadi nanti kalau nanti sudah ke pemrograman, apa yang diinput nanti akan disimpan. Maka kita harus kasih nama, name, misalnya nama gitu kan. Jadi ini juga wajib kalau nanti kita sudah online untuk menyimpan data, maka kita akan panggil name ini. Jadi ini akan jadi variabel nanti. Ini akan dipanggil di bahasa pemrograman. Apa yang diinput itu yang disimpan. Lalu bisa juga ditambahin misalnya placeholder, biasanya yang banyak pakai ya. Placeholder ini ngasih keterangan di sini gitu. Isi misalnya username. Oke, coba kita simpan dulu itu. Kita refresh. Nah, ini username ini muncul tulisannya, tapi itu nggak bisa nggak nyimpan gitu ya. Jadi ngasih tahu bahwa di sini diisi username itu dari placeholder. Mengasih tahu bahwa yang akan diisi di sini adalah username. Beda kalau seandainya kita isi di situ berupa value. Jadi ada lagi atributnya value. Nah, value itu mengisi secara default gitu. Jadi berbeda ya, kalau placeholder dia hanya ngasih tahu bahwa di sini isi username, tapi dia nggak diisi gitu. Nggak diisi variable name ini, nggak diisi, hanya ngasih tahu keterangan saja. Tapi kalau value itu dia isi langsung gitu. Nah, ini kalau kita simpan otomatis sudah user namanya gitu. Jadi ini yang ini beda. Jadi biasanya di sini diisi dengan, kalau kita bikin form ya, biar orang tahu apa yang dimasukkan di situ, apa yang di entry, maka digunakan placeholder. Nah, biasanya di label ini pun disertakan for ya. Label biasanya ada tambahan for untuk memanggil agar bisa diklik ya. Mungkin ini kita kasih namanya user. Lalu kita juga kasih tambahkan di sini ID. ID sama dengan user. Jadi antara label dengan inputnya itu for-nya ini harus sama. Ini gunanya nanti kalau sekarang nih saya klik kan bisa nih, tapi kalau saya klik username nggak bisa ya. Ini saya klik password nggak bisa. Coba saya refresh. Ini saya klik bisa, ini saya klik juga bisa. Jadi begitu saya klik username, sudah pilih di sini langsung. Ini kalau saya klik password, nggak ada apa-apa gitu. Nggak ada ya. Tapi kalau username saya klik, sudah bisa langsung diisi.
Nah, itu efek dari for tadi. Jadi for ini pasangannya adalah ID di input. Jadi di label for, nah nama ini juga persis sama. Contoh kita ganti ini user tambah T misalnya ya. Apakah masih berfungsi juga yang tadi? Ini saya refresh, saya double klik, kita jalan kan? Jadi pasangan for itu adalah ID. Nah ini salah satu membantu, biasanya orang kan mau ngisi ini dia klik double klik gitu kan. Nah itu kita membantu apa namanya user friendly dari aplikasi yang kita bikin, nah kayak gitu. Nah bisa juga yang lain, jadi silakan nanti digunakan. Nah itu berupa username tipe teks itu banyak lagi gitu, ada lagi berapa maksimal kita isi. Ya misalnya di situ ada max length itu apa ya, berapa karakter ya, kita coba isi 5 misalnya. Tuh 2, 3, 4, 5. Nah nggak bisa, ini saya klik yang lain ya. Jadi maksimal di input di situ hanya 5. Itu kita bisa tambahkan max length. Jadi kalau seandainya nanti kita bikin di database, misalnya username ini varchar panjangnya 10 gitu, maka kita bisa gunakan ini max length 10. Sayang kan nanti kalau di database disimpan hanya 10, tapi orang isi di sini nggak dibatasi. Ternyata dia isi sampai 20 misalnya. Maka yang tersimpan 10 gitu. Maka max length itu salah satu membatasi itu. Nah, silakan nanti dipelajari beberapa atribut yang lain. Nah, itu yang di teks. Jadi terkait dengan tipe teks ini memasukkan teks ya. Apapun yang dimasukkan akan jenisnya teks. Dia boleh karakter khusus, boleh apapun, tapi tipenya teks. Artinya tidak akan diproses, ditambah, dikali, dibagi. Kemudian kita bergerak ke input password. Di password juga ada input tipe, kita lihat tipe sama dengan, ada password nggak? Ada ya. Ada tipenya password. Ini maksudnya apa? Coba kita simpan, Ctrl S, kita refresh. Ini bla 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 bla, bla 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 bla. Nah, lihat tuh panjangnya, boleh. Jadi password ini hanya menjadikan apa yang kita ketik itu jadi bintang-bintang. Tapi sebenarnya kalau seandainya di sisi security dia tidak mengenkripsi ya, dia hanya apa yang diketik user itu menjadi bintang gitu aja. Nah, silakan juga dibatasi dan lain sebagainya. Tetap ada nanti, kalau seandainya sudah masuk ke pemrograman, maka seluruh input-input itu wajib ada name. Ya, karena itu akan jadi nama variabel yang akan dipanggil. ID ini terkait dengan nanti di form dan terkait juga dengan label-label. Oke, jadi untuk ini kalau belum rapi bisa kita tambahkan. Ini saya kasih BR-nya 1 ya. Jadi kalau BR-nya itu nggak ada penutup, seharusnya kayak gini ya nulisnya. BR itu kan print apa? Atribut tag HTML yang tidak ada penutupnya. Jadi nulisnya harus seperti ini. Nah, ini kan tidak rapi. Jadi kalau kita mau rapi bisa pakai CSS, bisa juga sudah pakai tabel. Jadi ini jadi satu kolom pertama, baris pertama, ini kolom kedua, baris kedua, atau titik 2 ini di satu kolom lagi. Nah, bisa kita atur pakai tabel. Misal seperti ini. Jadi kita bisa gunakan yang sudah kita pelajari sebelumnya, tabel. Ctrl X, ini saya pindahkan penutup ya, sebelum form ya. Oke, tabel di sini. Nah, setelah tabel itu kan ada baris, berarti TR. Berarti ini adalah TR. Slash TR. Baris pertama. Baris pertama itu sampai penutup input kan. Sampai ini. Max length. Berarti BR ini nggak dipakai lagi nih. Oke, sampai input. Username ini yang ini, berarti ini adalah data pertama, berarti di sini TD. Kita
kita sampai titik 2 aja lah biar singkat. Titik 2 berarti sampai label ini ditutup. Nah, itu yang di sini. Setelah itu input TD lagi kan. TD sampai TD-nya berakhir di penutup input. Di belakang ini. Nah, ini. Nah, di situ. Nah, cara yang sama kita lakukan untuk yang di bawah. Jadi label tadi ini TD, saya bikin tutup TD. TD. Kira-kira kayak gitu, ini coba saya save. Nah, ini tabel, sini TR, sini TD 2, ini TR-nya mana penutupnya? Berarti ini belum ada ketinggalan ya TR. Nah, kita dibantu ya dengan apa? Dengan editor ini. Kita simpan. Biar kita langsung ya. Nah, cukup rapi kan? Kita simpan. Kita refresh. Ini tampilan pertama tadi, coba kita refresh. Nah, sudah rapi kan? Jadi prosesnya sudah bisa menggunakan tabel. Jadi bisa kita manfaatkan tabel untuk merapikan ini. Nah, itu baru untuk login. Sekarang kita lihat lagi, apalagi yang di Facebook tadi ya. Mana di Facebook tadi? Kita coba buat akun baru. Nah, kira-kira seperti ini. Ada nama, berarti teks, ini juga teks, kata sandi juga masih yang tadi juga ya. Oke, kita tambahkan aja yang lain di bawahnya. Ini biarkan saja, saya lanjut. Oh ya, tombol lagi ya. Ini password ya, jadi biasanya di bawah ada tombol. Jadi input tipe sama dengan submit. Login. Sudah langsung ya, Oke. Oke, bisa tombol ini submit. Kalau kita klik submit, itu seharusnya dia mengeksekusi apa yang diisi dan apanya ada di sini. Kita prosesnya kemana gitu. Ada kok di body, di form. Di form itu ada atribut action. Misalnya nanti mengakses login.php. Jadi tombol submit ini begitu orang sudah username sama password diisi, begitu diklik tombol submit, dia akan mengakses file login.php. Nah, di file ini nanti kita akan mencek apa yang dimasukkan, apakah sudah betul dihubungkan dengan database, baru kita bisa eksekusi. Jadi kalau sekarang belum. Nah, ini bisa aja sekarang kita pilih diklik submit, masuknya kemana? Ke sini lagi, coba kita bikin platform.html. Bisa dia enggak? Kita save, kita refresh, username diisi, password diisi, submit. Baik lagi ke sini. Nah, diisi, submit. Ini seperti link ke sana, tapi dia akan memanggil yang ini. Oke ya, jadi ini nanti kita ganti. Dalam proses berikutnya akan kita ganti. Jadi isi dengan link kemana, siapa yang akan memproses apa yang diinput oleh user. Nah, kita coba beberapa yang lain atribut yang ada di HTML ini. Kita coba input, ini kita acak saja, konsep penggunanya seperti itu gitu. Input tipe, jadi mainnya di tipe sama dengan ada number. Jadi kalau number berarti kita masukkan angka saja. Jadi kita kasih depannya nomor telepon, misalnya seperti itu. Save, kita refresh. Oke, saya kasih enter deh dikit. Saya salah posisi enter ya. PR-nya berarti
Setelah tabel, setelah submit ya. Ini dia rapikan ternyata. Nah, ini nomor telepon, ini seharusnya diisi dengan angka. Nah, yang lain nggak bisa gitu. Ini saya kasihkan teks apa, nggak bisa saya ketik nih. Nggak bisa. Jadi yang berupa angka. Nah, kita coba lagi, apa lagi? PR, kita input tipe, kita cari aja dulu. Number sudah, number kira-kira seperti itu. Tipe sama dengan password sudah. Nah, radio ya. Radio ini adalah untuk kita memilih salah satu dari banyak pilihan. Misalnya untuk jenis kelamin gitu. Jenis kelamin apa, laki-laki, perempuan, maka tipenya adalah radio. Nah, kita coba ya, berarti radio memilih salah satu, beda dengan nanti ada checkbox ya. Oke, kita coba. Di sini berarti jenis kelamin. Saya enter. Lalu pria. Input tipe sama dengan radio tadi ya. Ini kita tak biarkan saja dulu tanpa atribut yang lain-lain. Input tipe sama dengan radio. Ini dia kasih. Dia rapikan ternyata ya, bagus juga ya. Nah, ini dalam kondisi kita belum set apapun. Nah, jadi agar dia bisa dianggap satu kelompok, maka kita harus tambahkan atribut name. Jadi name ini misalnya sama dengan JK, di pria ini juga name sama dengan JK, jenis kelamin ya, bukan jenis kelamin. Jadi namanya sama. Jadi namanya ini yang menandakan bahwa dia satu kelompok gitu. Karena nanti kita bikin lagi radio button yang lain ya, tapi yang membedakan itu adalah namanya. Oke, kita save. Nah, seharusnya yang contoh ini nggak bisa terjadi lagi. Saya save. Jadi saya pilih pria. Seharusnya ini nggak bisa diklik lagi ya. Nah, berpindah dia gitu. Oke ya, berpindah dia. Jadi yang membedakannya itu adalah di name-nya. Jadi dipindahkan, menganggap dia satu pilihan, nggak boleh. Jadi kalaupun 100 pilihnya, dia pilih salah satu. Jadi kita harus juga pandai menentukan kapan kita menggunakan radio, kapan menggunakan yang lain. Oke, kita lanjut, kita geser ke apa lagi ya? Tadi sudah radio sudah, kita coba input tipe sama dengan rank. Rank ini berarti jarak batas ya. Misalnya kita tulis di sini aja deh. Rank batas. Ini seharusnya ada nilainya ya, rank. Coba kita sebatas waktu. Coba kita belum isi apapun misalnya kan. Mana dia? Dia naik ke atas ternyata. BR-nya kelupaan. Oke, kita kasih BR dulu. Nah, ada muncul seperti ini dia gitu. Nah, nilainya ini yang perlu kita atur nanti. Nah, tampilan ini karena ini HTML5 ya, jadi akan beda nanti kalau kita buka di Firefox ya. Coba saya buka di Firefox. Lat.com, ini saya buka di Firefox. Nah, beda ya. Ini tampilan di Firefox seperti ini, tampilan di Chrome seperti ini.
Ini seperti ini. Ini tipe submit, belum kita isi value-nya tadi ya, kelupaan. Jadi di submit itu tipe submit mana ya tadi? Harus kita kasih value sama dengan tadi login ya. Nah ini versi dari Firefox. Ini versi dari form. Ini login, nomor telepon. Nah, kalau di Firefox seperti ini tampilannya, ada menu-menu ini. Kalau di sini nggak ada. Oh, diklik baru muncul ya. Jenis kelamin ini nggak masalah. Ini yang HTML5 nih, yang pakai ini, rank. Oke, jadi pastikan juga nanti dicek di berbagai browser ya, karena ini sangat tergantung dengan browser. Nah, kita enter lagi. Kita coba apalagi input yang bisa kita pakai. Input tipe, tuh, tipenya misalnya button ya, button. Oke, button berarti tombol ya. Nanti kita terakhir aja checkbox. Checkbox berarti kita memilih boleh 1, boleh 2, boleh 3. Beda dengan tadi radio ya. Kita coba checkbox. Input tipe checkbox. Jadi ini kita memilih, oke, kita coba pakai default dulu. Kita misalkan hobi. Satu misalnya makan. Nanti kita tambahin ya, hobi 2. Semuanya di sini saya bikin input tipe sama dengan checkbox. Kasih name. Nah, kalau di checkbox kan namanya ini harus beda. Kalau di radio namanya harus sama ya. Jadi kalau ini hobinya makan, mungkin saya kasih MKN gitu. Oke, saya besarkan aja, agak kerepotan kecil. Nah, makan, misal seperti itu. Lalu input tipe checkbox. Name berikutnya JJS misalnya. Jalan-jalan sore gitu kan. Kita tambah lagi. Input tipe checkbox name misalnya nyanyi. Jadi name-nya ini harus berbeda gitu kalau dia tipenya checkbox. Oke, kita lihat di front. Nah, ini hobi, ini checkbox. Jadi semuanya bisa dipilih. Bisa dipilih semuanya, bisa dipilih 2, bisa dipilih 1, atau tidak sama sekali. Jadi bisa. Jadi ini namanya checkbox. Nama bedanya dengan radio tadi itu di name-nya tadi ya. Di samping simbolnya. Kalau checkbox kotak, kalau radio bulat. Kemudian namanya pastikan berbeda di setiap itemnya. Karena begitu disimpan, ini yang dipanggil nanti. Mana yang diisi itulah isinya apanya gitu. Yang akan disimpan ke database nanti gitu. Nah, apalagi kita coba BR lagi. Input tipe warna ya. Nah, ini kita bisa memilih warna. Berarti kita ini saya kasih enter. Kasih keterangan di sini, pilih warna. Oke, kita lihat. Jadi setiap kita coba, kita lihat aja hasilnya seperti apa. Ini dulu belum ada gitu, kalau dia apa muncul langsung RGB-nya. Kalau di HTML sebelumnya belum ada. Gitu. Jadi sangat banyak lagi pilihan-pilihan yang lain. Kita apalagi ini saya copy aja biar cepat. Saya copy di sini. Apalagi atribut yang ada. Tanggal, date.
Ada date and time, email, file, sangat banyak sekali. Semua bisa kita coba nih. Yang mana yang mau saya coba ya? Date lah ya. Date kayak gitu. Misalnya di sini tanggal lahir. Tanggal lahir. Refresh. Tampil seperti ini. Date berarti tanggal, ini bulan, ini tahun, ini juga langsung mungkin kayak ini. Sudah sangat canggih, ya. Kalau dulu ini harus pakai PHP panjang ceritanya bikin seperti ini. Nah sekarang sudah disediakan. Ini tampilan di Chrome. Saya coba tampilan di ini di Firefox, beda kan? Tampilan seperti ini. Kalau di Chrome tadi langsung tampil di sininya. Jadi beda, dipakai Safari mungkin beda lagi gitu. Jadi silakan dicek masing-masing. Nah ini kalau kita menggunakan tipenya tanggal. Kalau kita menggunakan tipe yang lain, date apa tadi ada time-nya ya. Tipenya date and time misalnya. Date and time. Jadi ini juga tanggal, tapi langsung dengan time. Jadi ada bulannya sekalian. Nah, tampil nih, sebentar. Ini kita lihat di ini apa yang terjadi. Jadi tanggal lahir, jadi date and time ya, jadi nggak ditampilkan tanggalnya. Sebentar, kita cek ada yang salah. Atau memang seperti itu, ini karena saya menggunakan BRBR dianggap satu input ya. Ini saya enter. Input tipe date time. Input tipe date time. Kayaknya sudah betul ini perintahnya. Oh sorry. Date time. Ya udah benar ya. Atau enggak jalan, coba kita cek date time lokal. Kayak gini dia, berarti yang pakai date time lokal berarti harusnya tampil seperti ini, ada tanggal, ada jamnya. Jadi kalau di atas tanggal saja ini tanggal dan jam. Ini jam ya. Jadi bisa pilih di sini langsung cukup bagus lah ininya tampilannya gitu. Nah itu di HTML5 sangat banyak lagi. Saya coba satu lagi dah ya. Jadi nanti silakan dicoba-coba. Input tipe. Nah ini mungkin saya coba satu lagi. Kalau URL misalnya. Jadi ini kan sering ditanya nih alamat website. Alamat website ya. Ini ditanya sering kan. Oke, saya tambahin satu lagi deh, email. Ini alamat email. Berarti di sini kalau email namanya email nggak? Email. Nah, ada email. Berarti di sini alamat email. Kita save, kita jalankan. Refresh ya. Saya besarin aja. Nah, ini alamat website. Ini harus diisi dengan, kalau kita asal-asal aja, tambah login. Begitu saya klik submit ya, ini submit, dia disuruh ngisi yang sebenarnya gitu. Oke, biar rapi ini saya pindahin ke bawah. Jadi di bawah ini seharusnya ada tombol submit ya. Submit ini seharusnya di bawah nih. Sudah selesai baru ada tombol submit, ada satu lagi tombol reset ya. Reset. Oke, reset. Oke, kita lihat. Jadi ini form kita, ini kita isi
bla 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 bla, ini diisi angka, ini kelamin, hobi. Kalau nggak kita BBM, kita klik login, jalan ya. Nah, begitu kita isi website asal-asalan, nah atau email asal-asalan, kita klik login, dia suruh apa? Please enter URL. Berarti kita harus betul-betul ngisi di sini HTTP, atau kita bikin www, APIOID bisa nggak dianggap ini sudah benar? Login, dianggap salah juga. Berarti di sini tambahin HTTP, baru dianggap betul. Sekarang yang disalahkan adalah email. Jadi kita sudah ada fitur validasinya gitu. Kalau email berarti @blablabla.com. Nah, ini pasti dianggap betul gitu kan? Nah, dianggap betul. Nah, jadi seperti itu. Jadi tombol reset ini untuk mengosongkan kalau kita salah isi, ini tadi isi warna yang lain, tanggalnya beda gitu. Nah, seperti itu. Kalau reset berarti kita mengosongkan apa yang sudah diisi. Kembali kosong. Kalau login berarti ini submit seharusnya gitu. Nah, saya rasa itu untuk kita kuliah hari ini sudah cukup banyak. Harus dicoba karena waktu kita cukup panjang. Jadi karena ini saya percepat ya agar minggu depan tuh udah selesai nggak HTML ini gitu. Jadi kita bisa bergeser ke CSS dan sebagainya. Oke, saya rasa itu pertemuan kita kali ini. Kalau ada pertanyaan, silakan sampaikan di forum saja. Ini karena sudah zuhur ya, sholat zuhur ya, kita nggak mungkin lanjutkan. Jadi silakan disampaikan di grup. Bu Nisa, ada mau disampaikan Bu Nisa? Bu Nisa masih ada? Cukup Pak, mungkin cukup Pak. Tapi mungkin ditambahkan materi tentang formnya ada 2 lagi, Pak, ada text area sama select. Ya. Mungkin bisa dicobakan saja langsung ya, sama. Banyak di modul kita ada ini. Ini nanti silakan di modul dicoba latihan-latihan yang ada di modul kita juga ada text area dan lain sebagainya. Kalau ada yang ditanyakan silakan sampaikan di forum ya, atau kita lihat minggu depan kita singgung sekilas atau bagaimana nanti. Oke, demikian semuanya ya. Kita kira sudah azan, kita sholat dulu. Kita nanti ketemu lagi minggu depan. Tugas nanti akan saya tuliskan di Spadati. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.